Oke teman-teman, kembali lagi ke channel saya pada malam hari ini. Sebelumnya saya memohon maaf tidak bisa membuat konten di luar karena berhubung sedang hujan teman-teman. Pada malam hari ini saya kebetulan habis bersih-bersih kandang si ular hitam saya ya teman-teman. Sambil saya menceritakan tentang sejarahnya dari ular hitam itu apa teman-teman, yang saya akan bahas adalah ular naja seputatrik saya teman-teman, yang ukurannya sudah dewasa dan namun belum begitu besar ya teman-teman, masih ukuran tanggung ya teman-teman, masih ada sejempol tangan teman-teman. Jadi kebetulan ular ini juga diberikan oleh teman saya dari komunitas reptil, yaitu khusus ular venom ya teman-teman. Ular venom itu yaitu ular yang berbisa tinggi teman-teman. Jadi sebelum saya menampilkan ular saya, ular kobra naja saya sambil mengulas kembali tentang efek dari gigitan ataupun semburan ular naja seputatrik, ular naja penyembur, ular naja Jawa itu sendiri ya teman-teman. Jadi efeknya itu kalau jika kita bertemu di alam dari segala sesuatu liar itu, ular itu pun dia bisa menimbulkan bahaya bagi manusia ya teman-teman apabila ular itu merasa terganggu. Ular itu memiliki tudung dan juga dia mempunyai bisa yang niroktoxin ya teman-teman, yaitu bisa ular yang benar-benar luar biasa apabila kita tidak segera ditangani ya teman-teman. Terutama ular-ular liar yang ada di sekitar kita ataupun alam-alam bebas kita yang saat ini marak banyak ada di suatu perkebunan ataupun masuk ke lingkungan penduduk ya teman-teman, seperti itu. Jadi sekarang ini sudah mulai waktunya musim hujan, jadi saran dari saya harus segera kita bersih-bersih halaman rumah kita karena situasi sangat tidak menentu, dan juga musim-musim ular itu pun masa kawin dan masa berkembang biak ya teman-teman. Jadi terutama ular naja kobra ya, biasa yang kita lihat dan kita jumpai di tengah lingkungan kehidupan kita. Jadi teman-teman, kalau ular naja kobra itu saya cerita sedikit teman-teman. Jadi banyak kasus orang yang meninggal akibat digigit ular berbisa seperti ular naja kobra karena penanganannya telat ya teman-teman. Jadi mulai saat ini dan mulai beberapa bulan tahun yang lalu itu setiap rumah sakit sudah mempunyai serum ular khusus ular naja kobra Jawa ya teman-teman. Jadi yang khusus ular naja kobra Jawa itu biasanya sudah ada serum anti bisa ularnya teman-teman. Jadi kalau gigitan ular yang seperti kita temukan naja Jawa itu, rumah sakit sudah bisa menangani teman-teman. Jadi sekiranya kita berjumpa dengan ular itu di alam liar dan kita misalnya kena gigit, kita harus segera tangani ke rumah sakit ya teman-teman, ataupun kita melakukan mediumisasi terlebih dahulu supaya kita ada terrealisir dari gigitan ular itu teman-teman. Misalnya tangan kita digigit bagian sini dan kita harus menggunakan kayu ataupun tali iketan supaya tangan kita jangan banyak gerak. Seperti itu teman-teman cara penanganannya sebelum dibawa ke rumah sakit. Oke. Dan saat ini teman-teman, saya ada yang sedikit unik. Sebenarnya kalimat dari ular itu adalah nggak ada ular itu cerita ular itu jinak teman-teman. Jadi ular itu adalah tenang.
Dan dalam arti tenang itu dia memiliki hati ataupun perasaan, insting, namun dia tidak punya akal. Itu namanya juga binatang, teman-teman. Seperti itu Tuhan menciptakan binatang ataupun berdampingan dengan alam lain seperti hewan, tumbuhan, ataupun manusia sendiri itu ya teman-teman. Jadi makhluk yang sempurna itu sebenarnya yang mempunyai akal pikiran itu manusia. Namun di sisi lain hewan diciptakan masih mempunyai insting dan perasaan. Namun binatang itu tidak ada yang jinak sebenarnya teman-teman. Atau walaupun itu selain ular, kucing, anjing, itu pun juga mungkin bisa dikatakan jinak, teman. Dia berdarahnya beda dengan reptil ya teman-teman. Jadi kalau reptil itu misalnya kita piara dari baby hingga tumbuh dewasa, dia bukan jinak tapi tenang ya teman-teman. Kalau reptil seperti itu. Jadi sekiranya kalau ada ular yang tidak agresif, itu namanya tenang, bukan jinak teman-teman. Jadi kita walaupun kita punya ular venom, yaitu venom itu ular yang berbisa, kok dia kita taruh tempat, awalnya di alam dia galak, kita taruh tempat, kita biasakan kasih makan, kita rawat, kok dia jadi nggak galak teman-teman. Jadi metodenya itu dia merasa karena punya perasaan, insting, perasaan, rasa, dia merasa dikasih makan, dirawat, tapi bukan berarti jinak teman-teman. Jadi rasa itu perasaan, seperti manusia mempunyai perasaan. Jadi rasa, dia merasa di sini ada makanan loh, saya besar di sini, seperti itu. Jadi bukan jinak katanya kalau ular itu. Jadi insting saja dan perasaan, rasa. Tapi kalau jinak itu beda dengan hewan-hewan lain seperti itu teman-teman. Nah kalau manusia sendiri itu memiliki akal, ya sempurna dibilang. Cuman akalnya itu tergantung dari masing-masing manusia sendiri ya teman-teman. Ya mungkin kalau dipikir, kalau sekarang itu makhluk yang paling buas, paling kejam itu sebenarnya belum tentu binatang saja, belum tentu makhluk yang kelihatan saja teman-teman gitu kan. Ya sekarang ini ada istilah orang itu kalau ketemu orang hati-hati bertemu orang yang baru kenal gitu ya teman-teman. Jadi istilahnya seperti itu. Banyak istilah orang memiliki akal tapi digunakan dengan kejahatan, dengan penipuan, dengan perampokan, dengan pencopetan, seperti itu, kejahatan-kejahatan lainnya. Akal digunakan seperti langkah-langkah ajaran setan gitu teman-teman. Namun kalau kita kembali lagi ke hewan gitu, ke ular tadi ya. Ular tadi itu dia memang dipikir kalau dipandang kita secara segi manusiawi memang ular itu kelihatannya serem gitu kan. Namun kalau dia suatu saat, suatu ketika menggigit, wajar itu ya, binatang gitu kan teman-teman. Kita istilahnya ya nggak bisa nyalain juga gitu ya teman-teman. Seperti saya pengalaman memelihara, merawat ular itu hingga jinak, bukan jinak, tenang gitu ya teman-teman. Ya mungkin ini pemberian dari abang saya gitu kan. Mungkin kesalahan tergantung dari yang punya, yang merawat, kesalahan dari diri saya sendiri teman-teman. Jadi kalau ular itu saran saya ya lihat-lihat orangnya juga kalau meminjam ya teman-teman. Misalnya kalau kita mempunyai pamer tentang binatang yang wah gitu, yang di atas dari harga, misalnya nilainya harga ular ini mahal, kita pamerkan kepada orang ini minjem, misalnya minjem dia nggak tahu cara merawatnya, nggak tahu cara dia, cuman sekedar suka lah istilahnya. Kebanyakan orang yang mempunyai hewan itu hanya sekedar suka, merawat ya ogah-ogahan ya teman-teman, seperti itu. Merawat, saya ulangi, merawat ogah-ogahan ya.
cuman suka doang, ya itu kesalahan pada diri manusia. Makanya ya wajar lah, namanya misalnya suatu saat itu binatang galak gitu kan, istilahnya ya nggak bisa disalahkan juga kan, namanya binatang kan, nggak ada yang jinak gitu teman-temannya, seperti itu. Jadi kalau manusia dikatakan jahat itu nggak normal gitu sebenarnya teman-teman ya, karena kan binatang nggak punya akal, seperti itu teman-teman. Nah sekarang saya kembali lagi dengan piaraan saya sudah mungkin udah sebulan ya teman, 2 bulan lah saya punya, dikasih sama teman. Ini ularnya lucu sebenarnya, cuman memang menakutkan juga sih teman-teman gitu kan. Cuman walaupun bagaimana, ada yang unik dari ular ini teman-teman. Jadi setenang-tenangnya dia, ya kita malam hari ini kita ya, saya daripada bengong gitu, saya iseng-iseng gitu kan, sambil curhat ke teman-teman juga, teman-teman YouTubers. Apalagi memang kalau YouTubers itu katanya ya memang harus ya berjiwa benar-benar tebal gitu kan, istilahnya berani lah, dalam arti berani kita juga pula-pula punya akal dan punya istilah perasaan juga, ada ukurannya lah gitu teman-teman. Nah ini saya akan tampilkan ular saya teman-teman ya, ini sangat unik sekali teman-teman. Pada waktu itu pengalaman lepas teman-teman, lepas di sekitar, dia nggak mau jauh teman-teman, jadi nggak mau jauh ceritanya. Pengalaman ini saya mungkin lupa tutup dan dia bisa keluar gitu kan. Nah saat saya pulang dari kerja, rupanya apa teman-teman, dia berdiri, rupanya dia minta makan, dan kebetulan saya berikan makan. Kemarin itu saya kasih makan kodok 5, sekarang nggak mau makan lagi teman-teman. Jadi ya kemarin itu saya coba handle, cuman saya juga hati-hati ya, namanya ular kobra gitu kan, perlu kehati-hatian juga, kita punya safety juga seperti itu. Jadi dia rasa sangat tajam dia teman-teman, punya rasa tajam, dia tahu, dia istilahnya biasa saya kasih makan, bukan berarti jinak, kembali lagi ya, bukan berarti jinak, ular nggak ada yang jinak. Jadi dia punya rasa, jadi rasanya itu sangat kuat sekali dan dia lepas tapi deketin saya gitu kan, ya istilahnya manja banget lah istilahnya bilang gitu kan, seperti itu. Jadi malam hari ini saya coba memanjakan, dan tadi baru saya bersihkan kandangnya kebetulan. Dan mungkin kalau dia bisa bicara ya mungkin saya paham dengan kata-katanya gitu. Tapi ya memang Tuhan itu sangat sungguh luar biasa ya teman-teman. Jadi Tuhan itu ya menciptakan, memang walaupun setenang-tenangnya dia juga masih punya senjata ya teman-teman, yaitu bisa yang sangat mematikan gitu kalau dia terganggu. Sebenarnya kalau ular itu takut sama manusia teman-teman, cuman pada dasarnya karena sama-sama takut terpaksa banyak yang konflik gitu teman-teman, seperti itu. Jadi kalau Tuhan itu adil, maksud saya itu di dunia ini banyak hewan yang seperti hama tikus. Jadi tikus itu sangat pesat sekali di Jakarta teman-teman, apalagi namanya tikus got. Tikus got itu luar biasa, sangat banyak sekali saat ini, apalagi musim-musim hujan, banyak orang yang buang sampah, itu banyak sekali namanya tikus got. Jadi karena mungkin ekosistemnya sudah tidak ada lagi gitu ya teman-teman, jadi mungkin perubahan alam juga sudah terbentuk beda perubahannya. Jadi ya mungkin ya ular itu mungkin musuh besarnya manusia juga, musuh besarnya juga dari makhluk predator lainnya teman-teman, seperti itu. Tapi makhluk predatornya itu ya udah nggak ada ya kan, dulu masih ada namanya burung elang makan ular gitu, tapi sekarang jarang, kebanyakan sih unsurnya manusia sendiri gitu kan teman-teman. Jadi kalau konflik perpecahan seperti itu alam sama manusia itu biasanya timbul dari
sebenarnya kalau introspeksi diri, keserakahan pada manusia sendiri ya teman-teman. Kenapa ada banjir, gempa bumi, hewan masuk rumah, hewan ini gini, karena alamnya sudah rusak gitu teman-teman. Kalau jadi kita harus memahami benar-benar introspeksi, kita harus menjaga kelestarian alam juga gitu teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi alam bisa bersahabat dengan kita, bagaimana dengan kita caranya kita juga. Kalau kita makin kita menjaga kebersihan, tidak buang sampah sembarangan dimanapun, itu alam tidak marah teman-teman, seperti itu. Jadi entah itu alam kita sekeliling kita, ataupun adanya hewan-hewan, burung-burung di udara, ataupun hewan melata lainnya, itu mungkin habitatnya tadinya ada hutan, namun tidak ada hutan lagi sekarang. Makanya banyak yang masuk ke pemukiman. Jadi udah kurangnya makanan juga gitu teman-teman, karena sudah diambil alihkan oleh profesi manusia, misalnya melalui tentang tempat tinggal, bisnis dan lain sebagainya gitu teman-teman. Jadi populasi alamnya sudah tidak ada, apalagi Jakarta teman-teman sudah mulai pesat. Jadi makanya berhati-hatilah kalau pada saat musim hujan tuh banyak yang namanya anak-anak ular kobra masuk ke pemukiman penduduk teman-teman, seperti itu. Jadi kita harus waspada juga, berhati-hati. Cara penanganannya, kalau kita tidak bisa menangani kepepet, mendingan matiin saja. Matiin dengan cara ya kita matiin gitu, tidak untuk disiksa, bukan berarti disiksa teman-teman, dimatiin karena kepepet. Tapi kalau kita masih punya akal, punya nalar, kalau kita bisa tangani dengan dia tidak sama-sama menyakiti gitu teman-teman. Istilahnya menghormati alam yang ada di sekeliling kita gitu. Jadi kalau bisa tangani, tapi kalau tidak bisa ditangani mendingan matiin saja, soalnya berbahaya untuk yang lain gitu teman-teman, seperti itu. Jadi kalau alam ataupun hewan-hewan lainnya itu bisa juga bersahabat dengan manusia, tergantung kitanya juga teman-teman, seperti itu. Langsung kita aja sambil ngopi-ngopi santuy, ngobrol-ngobrol sejenak tentang pembahasan ular peliharaan saya akan segera tampilkan teman-teman. Ini ular saya, ini saya berpiara sudah sebenarnya termasuk sudah lama teman-teman. Ini kalau ketemu saya dia mintanya keluar terus teman-teman, makanya kadang-kadang kalau kita free handle ya, saya sebelum menampilkan ular saya jangan meniru adegan saya teman-teman. Ini beda dengan ular yang pada alam liarnya gitu. Nah, coba ini kita supaya dia ada udara segar, biar mumpung lagi hujan, mumpung lagi ini, iya ya sudah nyamperin tangan saya nih teman-teman. Ini ular naja saputatrik saya teman-teman. Ini warnanya sangat hitam banget gitu teman-teman, hitam mempesona lah istilahnya. Dia mempunyai tudung jengger. Kalau kobra saputatrik itu dia mempunyai leher ya teman-teman, leher yang kalau apalagi dia mulai terganggu, mulai ada perlawanan gitu. Jadi seperti ini, dia rasanya memiliki rasa yang cukup tinggi teman-teman. Jadi kalau ular ini dia minta makan atau belum mau makan ya seperti ya gini aja teman-teman ya, sifatnya ular seperti itu. Ada tirakatnya, ada puasanya juga dia gitu rupanya teman-teman. Jadi tadi saya kasih, kodoknya kabur ternyata teman-teman. Mau saya bersihin kandangnya, lompat karena udah seminggu nggak dimakan gitu teman-teman, karena dia rasa rasa kalau dibilang ya, kalau manusia prihatin lah, rasa prihatinnya sangat tinggi. Dia nggak mau minta lagi, udah kemarin minta makan ya udah saya berikan, dia nggak mau makan lagi teman-teman. Ujung-ujungnya dimatiin doang gitu. Tadi sih lompat kodoknya kebetulan teman-teman. Ini ular saya. Jadi wow ya
Dia pamer, rupanya pamer dia, mentang-mentang dikeluarin. Oh, kobra teman-teman. Dia ngelihat gambarnya sendiri, dia istilahnya bercermin pada diri kamera gitu, jadi pengen penasaran gitu ya. Seperti itu. Nah, ini kobranya. Cantik-cantik, warnanya hitam tapi mematikan teman-teman, jangan meniru teman-teman. Ini biar di sini ini nggak kelihatan teman-teman, biarin dia ini dulu gambarnya nih. Tadinya waktu pas baru saya dikasih, ya baru kenal mungkin masih agresif lah nih teman. Tuh, ini siapa nih? Ini siapa nih? Nih. dia dikiranya dia ada ini, ngelihat bayangan dia sendiri teman-teman di kamera. Ya kalau kita pre-handle tempat, dia lebih nyaman sebenarnya. Mungkin kalau karena biasa saya pegang gini teman-teman, mungkin kalau saya pegang safety kayu atau apa dia merasa mungkin dikiranya mau dipukul kali teman-teman ya, jadi nggak mau dia pakai itu. Jadi kita harus punya perasaan sendiri, dia punya rasa, ya kita pegangnya juga harus dengan sesuai ininya dia, keinginannya dia, karena ular itu nggak punya akal, punyanya rasa. Jadi kita lawan juga dengan rasa itu apa ya, kita pegangnya bagaimana sih ular ini nyaman gitu teman-teman. Jadi kita ular itu tidak boleh dikerasin gitu teman-teman, rupanya. Ini teman-teman, ya nggak mau teman-teman, kalem dia. Mau kita iniin juga namanya udah binatang rumahan teman-teman. Nanti saya tampilkan juga, saya juga punya, selain ini saya tampilkan kalajengking saya. Ini juga sangat unik teman-teman. Jadi ya ini banget gitu, udah ya gitu deh, nggak mau makan ya teman-teman, masih itu nih. Oh teman-teman, ayo saya manjakan teman-teman. Nah, sambil kita ngopi-ngopi teman-teman, sambil ngopi-ngopi. Panji punya garaga. Ini garaga, bukan garaga ya, kobra. Panji punya garaga. Kalau saya punya kobra hitam Saputatri. Teman-teman, ini ukuran kalau orang ini remaja lah. Kasihan juga sih di kandang terus sih, tempatnya sempit teman-teman. Jadi biarin dia, ular juga mau menghirup udara kan gitu. Cuman tetap jangan mengikuti saya teman-teman. Ini karena udah lama sama saya, udah 2 bulan 3 bulan lah teman-teman. Kalau makan udah jos, jadi lancar, makan lancar, apa aja mau makan, dicicak nih. Saya biasakan kasih kodok. Sebenarnya sih kalau teman-teman ini jangan kodok buduk sih teman-teman ya. Kalau dikasihnya kodok buduk ya dia ya bagaimana ularnya mau sehat gitu. Nah nggak ada makanan lain, jadi makan kodok buduk gitu kan.
Kalau bisa kodok hijau atau enggak tikus putih teman-teman. Seperti ini tips cara perawatan aja, dan cara kita merasakan apa yang dia rasa teman-teman, seperti itu. Dia rasa ingin disayang, rasa ingin di ini gitu, tapi bukan berarti jinak, tapi tenang. Ular itu tenang, bukan jinak. Nih. Nggak kelihatan dari sini teman-teman, nggak kelihatan. Misalnya saya giniin, kalau diginiin kelihatan tuh. Hitam tuh warnanya. Teneng. Warnanya hitam banget teman-teman. Kemarin habis makan jadi karena mungkin makannya banyak kemarin, makannya ini jos makan lancar. Jadinya kalau kita apapun ini venom ya teman-teman, venom. Jadi kalau makannya lancar juga oke, kita lanjut ya teman-teman miara. Tapi kalau makannya nggak lancar, bagaimana caranya dia bisa lancar lagi, baru kita liris kalau nangkap dari alam. Tapi karena ini bukan nangkap dari alam, teman saya eksperimen gitu teman-teman, karena kebetulan teman saya komunitas reptil, dia mempunyai eksperimen itu dalam arti kobra dicoba diternakan gitu teman-teman, diternakan, dan setelah menetas anaknya baby, dan dia merawatnya gitu sampai segede gini teman-teman. Cuman kalau sama teman saya udah sebesar seperti ini, jadi tadinya nggak segede gini. Ini karena udah dipelihara saya lama, jadinya dia gedenya udah seperti ini. Seperti garaga, keren teman-teman. Cuman garaga lebih jos gitu kan, lebih bahaya daripada ini teman-teman. Oke, saya taruh dulu teman-teman ularnya. Udah cukup. Kandang sudah saya bersihkan tadi. Nih kandangnya udah dibersihin. Tuh, tempat air minum sudah ada di dalamnya. Ini tempat air minumnya. Nih, pakai ini kecil, airnya dikit. Kadang-kadang kalau air minumnya nggak pakai pemberat, tuh dia mau keluar lagi. No, kepalanya keluar teman-teman. Tuh, keluar lagi dia teman-teman. Keluar lagi, kelihatan teman-teman. Udah saya bersihin kandangnya. Banyak tumpah airnya teman-teman. Keluar dia. Ngapain keluar lagi? Teman-teman, masuk, udah malam. Nah, dia mau keluar. Nah, tempatnya ini saya pakai kontainer teman-teman, ya pakai kontainer ya tempatnya tuh. Teman-teman, kalau misalnya di rumah pas lagi saya pulang ya bersihkan teman-teman. Tapi kalau kobra saputra ini biasanya dia kalau ini airnya tumpah gitu teman-teman lah, dia habis makan dia pupnya di situ teman-teman. Jadi biasanya kalau ular apapun itu harus segera dibersihkan supaya menghindari kutu parasit ya teman-teman. Ularnya ada ini. Udah bersih kandangnya, udah bersih, baru saya bersihin ini tadi teman-teman. Dan juga saya akan tampilkan hewan saya yang sekiranya itu juga serem teman-teman. Cuman sama saya kemarin saya baru
lihat-lihat, belum saya kasih makan dan saya biasakan kasih jangkrik. Itu jenis serangga teman-teman. Saya skip dulu teman-teman, nanti saya tampilkan. Oke, nanti saya lanjut lagi. Oke, lanjut ke koleksi saya teman-teman. Kembali lagi ke koleksi saya. Hari ini sekalian kita mereview koleksi saya teman-teman. Tadi reptil, yaitu ular naga kobra, dan saya kembali lagi langsung ke hewan selanjutnya teman-teman. Ini sama, ini juga hewan beracun juga teman-teman, cuman nama saya sudah saya handle juga. Yang pertama itu serangga juga, ini sama-sama serangga, dua serangga teman-teman. Yang satu ini yang dibilang tengah, kalau kita bertemu di kebun-kebun gitu, yang biasa sering saya tangkap dulu saya waktu SD teman-teman. Ini pengalaman saya, kembali lagi ke pengalaman saya. Saya dulu waktu SD saya memiliki ikan Oscar, ikan hias ya teman-teman. Jadi itu katanya kalau ikan Oscar itu dikasih yang namanya kelabang, itu dia ikan itu akan memiliki warna yang indah ya teman-teman. Ikan warna indah, nggak cuman Oscar aja sih, zaman sekarang ikan lohan juga bisa dikasih kelabang, warnanya akan bagus gitu teman-teman. Dan ini jenis kelabangnya bukan kelabang biasa. Dan dulu saya waktu SD saya sering banget memburu yang namanya kelabang teman-teman. Nah itu kelabang itu kalau saya tangkap dulu saya sering digigit, disengat teman-teman. Tapi jenis kelabang yang kecil, yang khusus buat mancing, buat makanan ikan gitu ya. Kalau supaya ikannya bagus, pengen bagus, itu dikasih kelabang katanya gitu teman-teman. Kalau ini kelabangnya serba kelabang yang lain. Ini saya punya 1 ekor teman-teman. Ini juga saya dikasih dari teman sahabat reptil juga. Nah ini dia, warnanya dia merah teman-teman, ukuran jumbo. Wow, nih teman-teman tuh, ini koleksi saya. Ini serangga ya teman-teman. Ini coba kita keluarkan, lari lompat dia teman-teman. Nah ini teman-teman, dia agresif banget teman-teman. Tuh tadi sempat lompat dan saya tangkap. Ini kalau lepas, waduh, bisa satu rumah teriak ya. Karena ini ukurannya jumbo sekali teman-teman nih. Tuh, ini kelabangnya. Dia warna merah. Ini warna merah kelabang hutan. Ini agresif banget. Jadi karakternya ini kelabang saya ini tangkapan dari alam ya teman-teman. Waktu pas saya itu herping, jadi waktu pas saya herping bersama teman saya juga, teman reptil gitu, ini saya sempat dikasih juga ini teman-teman untuk pre-handle-nya. Untuk handle-nya tuh, nih ukuran besar teman-teman. Kelihatan teman-teman? Nih tuh. Ini juga pelan, tadi saya kaget jadi dia makanya lompat. Jadi harus kita pakai rasa juga teman-teman supaya dia nggak pergi. Nah ini dia mulai anteng teman-teman, mulai anteng. Jadi kita tenangkan dulu teman-teman. Ini serangga termasuk koleksi saya juga teman-teman. Ini besar teman-teman, ukuran jumbo. Ini bukan kelabang biasa teman-teman, ini asli dari hutan. Ini hidupnya ini dia di tempat tanah-tanah yang lembab teman-teman tuh. Ini serangga, jenis serangga teman-teman. Ini yang kedua koleksi saya. Ini serangga. Kabur dia, kalau kaget dia maunya kabur teman-teman. Tuh, dia juga kalau anehnya dia nggak mau gigit gitu teman-teman. Tuh kita pancing dengan cara beda dengan yang liar juga sih teman-teman. Ini udah lama ini udah ada mungkin 5 bulan lah sama saya. Cuman 1 ekor teman-teman, karena
pengalaman saya kalau kita melebihi melihara ini tuh satu wadah gitu, satu tempat, misalnya satu tempat itu dengan ukuran segini, ini miara 2 atau 3 itu pasti ada yang mati karena dia kanibal teman-teman, predator gitu ya. Jadi serangga predator. Nih kelabangnya kita teman-teman, ini kelabangnya. Oh tuh nih, oh, merembet teman-teman. Ini perlu pelan-pelan juga megangnya, sama gitu ya teman-teman. Jadi dia nggak lari, tadi itu kaget dia lompat jadi anteng kan tuh, contohnya nih tuh, jadi anteng teman-teman. Dia nggak bakalan jatuh, nggak bakalan lompat gitu kalau kita megangnya dengan kehati-hatian juga gitu. Nah balik lagi dia, atau tadi nah, warnanya udah mulai ada warna timbul warna merah. Tadi pas baru baru datang ini warnanya hitam, tapi sekarang udah makin gede, dia makin coraknya makin ada, dia. Nah, gini. Kalau satu gini lebih simpel dibanding kita meliharanya 2 ekor 3 ekor, jadi lebih simpel, besar tapi simpel. Dia bisa besar lagi teman-teman. Ini deh. Tuh teman-teman. Nih. Jadi kita gini aja. Tadinya kan baru kaget, dia mungkin tidur, kita ganggu lah ibaratnya gitu, lompat dia. Oke, kalau ini sekarang udah tahu tangan saya, jadinya dia anteng nih, lambat. Apa teman-teman, ini sebenarnya sama tuh kan, jadi dia nggak lari gitu. Dari tipnya, cara megangnya. Nah ini gini tuh, ini sama seperti ular tadi kan. Ular tadi juga seperti itu, tadinya supaya dia nyaman gitu, sama kayak kelabang ini nyaman, jadinya dia dipegang sama saya juga nggak kemana-mana, di sini aja gitu. Cuman asal jangan dia lari ke mana-mana gitu, bisa teriak untuk satu rumah. Ini paling besar soalnya kelabangnya teman-teman, bukan kelabang biasa. Warnanya dia udah mulai bagus, udah mulai coraknya udah kelihatan teman-teman. Ini peliharaan saya yang ini jenis serangga, saya taruh sini teman-teman. Nanti saya tampilkan lagi koleksi saya selanjutnya. Nyangkut dia, saya taruh sini karena dia habitatnya di tempat lembab. Saya setting seperti ini teman-teman nih. Ini mau keluar lagi, saya tutup teman-teman. Oke, yang kedua tadi reptil, ular, sekarang ini serangga. Ini juga ada lagi teman-teman, saya ini Asian Forest Scorpion teman-teman. Ini saya panggil lagi, saya ambil. Oke. Nah ini lebih kalau dilihat orang lebih serem lagi teman-teman tuh. Jenis serangga ya teman-teman. Nah ini Asian Black Scorpion ini adalah jenis kalajengking dimana dia habitatnya juga di hutan sama. Jadi di hutan di pulau-pulau Jawa ya teman-teman. Jadi kalau di Pulau Jawa itu seperti di daerah-daerah mungkin seberang lah teman-teman,
masih banyak yang namanya habitat kalajengking. Tapi kalau sudah masuk ke Jakarta, tempat kita gitu, tempat saya gitu, jarang kita temukan yang namanya kalajengking, teman-teman. Kebanyakan itu biasanya tuh kalajengking yang cambuk, yang seperti itu, yang baunya bener-bener bau sangit seperti itu. Tapi bukan kalajengking, itu biasanya ketunggeng. Tapi yang dibilang kalajengking itu seperti ini, dia kayak dia memiliki capitan tuh. Mana dia teman-teman? Seperti itu, cuman gini-gini doang teman-teman, gaya-gaya doang dia cuma nakut-nakutin doang kalau pada lawannya gitu. Kemarin saya kasih jangkrik ya seperti itu, belalang makanannya, cacing. Ini ekstrim banget teman-teman. Jadi dia kalau kalajengking tuh punya ekor yang ada antupnya di sini. Ini dia mengandung racun ya teman-teman di sini. Cuman kalau kalajengking itu dia racunnya itu ada 5 tingkatan ya teman-teman. Tapi kalau yang di luar negeri jenis kalajengkingnya itu kalajengking lebih kecil tapi mematikan teman. Tapi kalau di Indonesia itu di pulau-pulau Jawa itu saya baca artikel kalajengking yang seperti ini, yang khusus yang black scorpion ini, dia biasanya kalau menyengat itu efeknya paling cuman meriang ataupun bengkak-bengkak seperti itu. Jadi untuk tahap kematian itu jarang, tergantung dari imun juga sih teman-teman. Jadi Asian black scorpion ini jinak banget sama saya. Kemarin saya coba tes gitu kan, saya coba lihat ternyata ya gini aja gitu kan, jadi nggak ada rasa menyerang atau apa, cuma gaya doang gitu. Ini kalau kita taruh di sini ya gini aja, dia nyangkut tuh. Ini jangan gini aja tuh. Ya ini istilahnya cuma penampilannya doang teman-teman. Tapi kalau sama saya coba tes sama belalang besar ya kabur juga dia gitu. Kemarin saya coba tes kasih belalang yang gede ukurannya, nggak mau menyerang, akhirnya belalangnya terbang teman-teman. Tahu kemana terbang, aturannya buat makanannya dia, jadi nggak bisa buat makannya kan, mungkin terlalu besar belalangnya. Sama belalang dia malah justru belalang yang berani, ini malah takut teman-teman. Jadi mungkin dia sesuai dengan ukuran makan jangkrik, cacing seperti itu teman-teman, makanannya. Tuh. Dia bisa merayap juga teman-teman. Ini sudah mulai timbul juga dia, warnanya hitam-hitam mulai ke hijau-hijauan. Nih teman-teman, dia capitannya seperti capitan kepiting teman-teman. Jadi biar bagaimanapun jangan meniru ya teman-teman, karena ini saya sudah pengalaman. Hanya yang profesional saja yang bisa megang gitu teman-teman, dalam arti yang biasa melihara yang aneh-aneh gitu seperti itu ya teman-teman, kalajengkingnya. Oke teman-teman, inilah review koleksi peliharaan saya pada malam hari ini sambil kita ngopi-ngopi santuy. Tidak bisa buat konten di luar karena kebetulan hujan dan saya punya hewan sendiri, kita tampilkan ke teman-teman, kita beritakan, kita kabarkan ke teman-teman. Oke, sampai di sini channelnya. Jangan lupa like and subscribe-nya teman-teman, dan berikan komentarnya dan berikan pendapat masukan kepada teman-teman. Apabila teman-teman kira-kira menarik dan kira-kira dianggap saya mungkin luar biasa, saya manusia biasa teman-teman, tidak ada hal yang aneh. Jadi hanya punya kelebihan dan punya ya kehobian lah, hobi seperti ini teman-teman. Ini dia mau ke belakang tuh baru nih.
kembali lagi dia ke tangan saya. Oke, jangan lupa like, subscribe-nya, dan nantikan video kami selanjutnya. Oke.